Hai Gromers, apa kabar? Selamat datang di podcast Grom edisi spesial banget karena hari ini adalah hari kasih sayang alias Valentine. Yeay. Semoga hari ini penuh dengan cinta. Seperti saya hari ini sedang bersama dengan psikolog Adriana Dewi Riani. Kita akan membicarakan hal-hal yang sangat menarik. Jadi nanti kalau misalnya Gromers ada yang mau bertanya atau mau berkomentar, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti semoga kita bisa jawab ya pertanyaannya. Nah, sebelumnya nih, boleh dong perkenalan diri dulu Kak Nana. Oke, halo Gromers. Selamat siang, selamat hari Valentine. Wah, sepertinya seperti kita ya. Jadi warnanya Valentine banget gitu ya, biru-biru pink. Ya, saya Adriana Dewi Riani, biasa dipanggil Nana. Saya praktek di Grom sudah sejak 2019 dan sampai sekarang gitu ya. Dan mungkin yang biasanya saya tangani itu terkait dengan stres gitu ya, manajemen stres, terus masalah-masalah dengan diri sendiri gitu ya, dan juga termasuk masalah relasi ya, baik di hubungan romantis maupun di pernikahan seperti itu. Oke. Temanya seperti yang mungkin Gromers dari kemarin udah tahu, udah lihat, udah baca adalah honeymoon is over. Waduh, kayaknya menarik gitu ya. Maksudnya apa sih Kak Nana? Honeymoon is over tuh apa sih? Oke, nah, emang kan kalau misalnya katanya kan ada quotes tuh ya, "Semua ada masanya" ya. Jadi Benar. honeymoon juga ada Segala masanya. sesuatu ada masanya. Iya, jadi kalau di dalam pernikahan itu kan pasti, wajar banget ya orang habis Mhm. menikah kemudian mereka honeymoon gitu ya. Hmm. Nah emang ternyata tuh dari teori-teori yang ada juga sebenarnya, pernikahan sendiri itu ada fasenya Oh gitu. sebenarnya, heeh. Jadi ada kayak stages-nya lah gitu ya. Mhm. Jadi fase pertama tuh emang di fase honeymoon Oke, gitu. Honeymoon honeymoon. itu maksudnya adalah fase yang masih penuh dengan romantisme, Mhm masih mhm. penuh dengan excitement Mhm. gitu ya. Jadi, excited banget nih mau bareng-bareng sama pasangan Mhm. terus gitu ya. Terus kemudian juga pasangan baru ini kan juga memasuki, apa ya, kayak fase kehidupan yang baru juga Iya nih ya. benar, mhm. Dan mungkin hidupnya berdua nih, jadi Mhm. mereka merasa akan, "Oke, kita yang akan mengatur segala sesuatunya berdua," Mhm. gitu ya. Jadi excited banget gitu, Heeh. excited banget karena, apa namanya, segala sesuatunya ini baru dan kita akan lewati ini berdua Iya gitu. bener Jadi bener. masih ada Heeh. semangatnya banget, ada, apa namanya, energinya tuh masih besar banget gitu ya, Mhm. untuk bisa, merencanakan segala sesuatu gitu. Biasanya tuh kalau di awal-awal, "Oh ya nanti aku yang akan bekelin kamu ya." Gemes, terus bikin TikTok yang Oh iya. kayak, "Bekal untuk suami," Iya gitu, asik. terus, apa namanya, pokoknya nanti kalau suami misalnya kalau pulang kerja aku langsung pulang, kita akan spend time together gitu Ih, ya, manis nonton, banget gitu ya. movie atau apa ya, pokoknya, seperti itu mungkin ya. Itu di Mhm. awal-awal tuh di honeymoon. Nah kalau Mmm. tadi kan pertanyaannya Tasya kan honeymoon is Mhm. over ya, Iya betul, itu gimana tuh berarti masa maksudnya? honeymoon udah selesai gitu Mmm. ya maksudnya. Nah memang karena ada masanya juga, Mhm. jadi emang ada, peralihan gitu. Jadi Mmm. setelah masa honeymoon ini, itu biasanya di awal-awal atau tahun-tahun awal pernikahan tuh. Jadi mungkin di, 2 tahun Mmm. pertama gitu ya, mulai masih ada nih, excitement seperti Mmm. ini gitu ya. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan kesibukan juga gitu ya, makin lama tuh, mulai makin menghilang gitu ya, atau meluntur Oh, gitu oke. ya, apa namanya, semangat tadi gitu Mmm, ya. Karena mhm mungkin mhm. Mas udah banyak urusan gitu ya, ternyata nggak cuman pasangan yang aku urusin ternyata ya gitu. Ada banyak hal ternyata. Selain itu ada banyak hal gitu ya? Heeh, sehingga akhirnya masa-masa itu mulailah kita menemukan ada ekspektasi-ekspektasi kita terhadap pasangan yang tidak terpenuhi, Mmm. gitu. Kalau tadi awalnya mungkin aku berharap aku tiap hari dibawain bekal nih sama istriku gitu ya, dibikinin, dimasakin segala macam. Kok makin lama mulai jarang nih gitu. Iya. Atau mungkin apalagi kalau misalnya di tahun kedua, tahun ketiga sudah ada baby gitu ya, Mhm. mulai nggak sempet nih gitu karena
oh kita aja baru tidur tuh Wah, pagi ya, ibu-ibu baru berat tidur ya, nih, heeh, terus heeh. bikin sarapan lagi, wah kayaknya nggak sempet gitu ya. Nah mulai ada ekspektasi-ekspektasi yang akhirnya tidak terpenuhi nih Mhm. dari pasangan, sehingga mulai ada kekecewaan-kekecewaan tuh tanpa disadari gitu Mmm, di fase yang, berikutnya ini gitu. mhm. Biasanya fase yang setelah honeymoon ini ada banyak istilah sih, ada yang bilangnya disillusionment lah, ada yang Oke. bilangnya ya honeymoon is over ini gitu Heeh. ya. Jadi, itu fase di mana mulai ada kekecewaan-kekecewaan sebenarnya karena, Mmm. ekspektasi tadi tidak terpenuhi gitu dan mulai mungkin banyak konflik jadinya karena ada ekspektasi yang nggak terpenuhi, ada mungkin perasaan-perasaan kecewa, perasaan marah mungkin gitu ya karena pasangan tidak bisa memenuhi ekspektasinya, lalu kemudian terjadi konflik gitu. Ah, wow, wow, wow. Berarti Mhm, normal ya, Kak, kalau pasangan tuh ngerasa, "Kok aku cintanya nggak kayak dulu?" Gitu? mhm. Normal sebetulnya karena nggak usah di hubungan pernikahan deh, coba Heeh, kalau kita di pacaran aja gitu heeh. ya Iya, sama, iya. pasangan kita sebelum nikah nih misalnya di Mhm, pacaran, itu kan juga pasti ketika udah mungkin lewat, 6 bulan, lewat setahun gitu mhm. ya, rasanya, perasaan, apa ya, menggebu-gebunya tuh kayak udah nggak seperti di Iya, awal iya, ya, iya, bener, udah bener, nggak bener. seperti nggak se-excited di awal gitu Mhm, loh. Ya sama di pernikahan juga gitu, apalagi kalau di pernikahan lebih complicated mhm. lagi karena memang sudah terikat gitu ya, terus, tiap hari bareng gitu ya, apa namanya, hidupnya bareng-bareng mulu nih, kayak apalagi kalau misalnya udah nggak tinggal sama orang tua dan segala macam, itu udah Iya, misah berdua doang nih, berarti si 2 orang inilah yang harus atur mhm. hari-harinya seperti apa gitu kan. Jadi, sangat mungkin untuk akhirnya jadinya meluntur atau misalnya berkurang nggak se-excited awal Mmm, dan timbul oh konflik-konflik. gitu. Nah, ini cara tanda-tanda kita bisa lihat, "Oh kayaknya pernikahan aku udah mulai memasuki fase konflik." Terus yang Mmm, sulit ini, mhm mhm. itu gimana ya Nah, melihatnya? iya, kita memang secara kayak mungkin nanti nggak sadar gitu ya kalau Mmm, misalnya, "Nih kayaknya kok jadi malah makin banyak berantem ya." oh Tapi gitu, sebenarnya itu suatu hal yang baik juga karena mhm, ada, apa ya, jadi pasangan kita bisa melihat nih, oh ada ekspektasinya yang nggak terpenuhi nih dari aku, dia maunya aku seperti apa, heeh. tapi dia jadi marah karena aku tidak melakukan itu gitu ya. Ah, I Jadi see. misalnya mulai ada komplain, ada keluhan dari pasangan gitu ya, Mhm, "Kok kamu janjinya mau, ini sih mau apa, mau pulang cepet gitu ya, tapi kok, tapi malah enggak malah gitu, enggak gitu kan ya. Kemudian kan mmm, ya aku kan banyak kerjaan, aku kan ada mhm, deadline segala macam, jadi ya kamu harus ngerti dong dan segala macam. mmm, Nah, itu kan berarti awal mulanya tuh sehingga mhm, akhirnya jadi panjang gitu ya, bisa mhm, jadi panjang gitu ya. "Oh kamu mah emang udah nggak kayak dulu lagi, oh kamu emang udah nggak sayang aku," dan lain-lain gitu. Biasanya dari situ udah mulai, ada konflik-konflik seperti itu. Biasanya mhm, dimulai dengan ya tadi ada, komplain-komplain atau keluhan-keluhan dari pasangan gitu, mmm, bahwa apa yang pernah didiskusikan bersama, diekspektasikan bersama itu tidak terjadi gitu. gitu. Nah yang kayak gini tuh biasa udah berapa tahun nih? Rata-rata nih berapa Mhm, tahun menikah baru ada kayak gini mmm. tuh biasanya? Rata-rata ya, sebenarnya sih emang beda-beda ya, tapi Heeh, biasanya, karena kan maksudnya gini, situasi rumah tangga sendiri mhm, berbeda-beda nih gitu mhm, ya. Ada yang misalnya LDM, ada yang misalnya, emang apa namanya, nggak LDM tapi emang apa namanya, sering dinas keluar kota gitu misalnya, salah satunya. Ada yang ibu rumah tangga mmm, aja nih istrinya gitu, ada yang dua-duanya bekerja, jadi emang sangat berbeda-beda gitu ya, konflik-konflik yang ada dalam rumah tangga. Cuman biasanya ya itu di tahun kedua, di tahun ketiga wow, itu sebenarnya sudah lumayan mulai cepet ya? heeh, lumayan cepet sebenarnya Wow, sih ya. mhm, Tapi mungkin tidak terlalu disadari karena saking kita bersama-sama mhm, setiap hari gitu ya. Jadi mhm, mungkin ya itu ngalir aja gitu kok, lama-lama kok rasanya, dia nggak dengerin aku ya, kok iya, lama-lama kok kayaknya aku dicuekin ya nah, gitu, udah ngomong mhm. apa tapi dicuekin kayak gitu-gitu. Nah itu tuh gimana tuh caranya kalau salah satu dari pasangan tuh ngerasa nggak didengar, nggak dihargai, itu tuh Mhm gimana mhm tuh mhm. Nah, mengatasinya? iya, ini pasti ada sih perasaan Pasti seperti ini sih, ya. pasti, pasti, heeh, Pasti pasti buat yang udah menikah juga pasti mhm, mengalami lah ya, karena mungkin kita juga capek ya, ya itu iya tadi ya, bener, ternyata yang kita urusin ternyata
itu bukan cuma Nggak cinta cuman aja ya. gitu ya, ternyata Iya banyak hal yang kita harus kelola gitu mhm, ya. Sehingga ya kalau misalnya ada yang seperti itu memang kita mau nggak mau harus, sediakan waktu sih mmm, gitu ya. Sediakan waktu untuk bicara dengan lebih, dalam kedua-duanya gitu, apa yang sebetulnya, dirasa oleh masing-masing gitu kan. Kadang kan mungkin karena tidak tersampaikan, nah ini sebenarnya kan basic-nya komunikasi gitu ya, iya karena, bener bener bener, semua komunikasi itu tuh menjadi basic dari semua aspek kehidupan rumah tangga sih. Jadinya kalau komunikasinya juga berkurang, ya pasti ngaruh tuh, ngefek juga ke hal-hal yang lain gitu. Apa namanya, termasuk kayak gini nih, jadinya mungkin dicuekin dan segala iya, macam. Nah, kita kan sebenarnya nggak tahu juga situasi pasangan kita ketika dia nyuekin kita gitu ya. Nah, apakah itu apa yang terjadi sama dia iya sebetulnya? iya Apa iya, jangan-jangan lagi ada pressure di kantor atau mhm, misalnya emang lagi ada sesuatu yang bikin dia tuh jadi, kepikiran atau mmm, stres dan lain-lain. mhm, Nah, itu kita kan perlu tahu. iya Nah, bener, makanya mungkin kita perlu sediain waktu untuk, tanya dulu sih sebenarnya mmm, mungkin, gimana sih perasaan ngobrol gitu kamu ya, heeh, ya heeh, atau mungkin kita bisa apa, tarik, apa, waktu untuk benar-benar bisa spend time mhm bersama gitu ya, quality time bersama gitu. Jadi dari, waktu itu bisa ngobrol lebih dalam mhm. gitu. Nah, setelah komunikasi nih, Mhm tapi kan, kadang kalau yang pasangan yang udah punya anak kan agak mhm sulit tuh. mhm. Nah, kalau tips dari Kanana sendiri, gimana sih biar komunikasi kita tuh sama pasangan tetap efektif di tengah kerempongan mengurus anak gitu? Iya, itu pengalaman saya ya. Jadi curhat nih, nggak apa-apa loh lagi Valentine. Heeh, mmm, kalau saya sih biasanya itu ya memang, kita menyempatkan satu waktu deh gitu ya, Mhm, satu waktu, untuk tetap bisa berkomunikasi nih, misalnya di weekend. Ya mmm, biasanya kalau kalau misalnya di hari biasa kan sibuk tuh mhm gitu, apalagi kalau dalam pengalaman saya, suami saya tuh sering banget dinas luar kota. mhm Jadi kita tuh kalau dinas luar kota wah susah tuh, video call aja mhm sinyalnya udah ngadat-ngadat tuh ya. Jadi kadang tuh nggak lancar lah gitu mhm ya. Nah, kalau mhm chat kan kadang juga aduh susah banget ya, mhm kayak mhm banyak mhm yang mau dibicarain kayak gitu. Jadi biasanya di weekend cari waktu yang emang bener-bener kita longgar untuk mhm. di weekend itu, kita bicarain deh apa yang mau dibicarain. Nah, kadang kan maksudnya kalau kayak gini nih situasinya, gimana ya, jadi lupa nih harusnya udah banyak Iya. yang nah, memang perlu juga sih kita mungkin catet atau kita Ah, iya iya iya. itu nggak apa-apa loh, maksudnya catat dulu Apa yang hal-hal mau yang diomongin? yang mungkin pending nih belum diomongin, nanti Mhm begitu kita ada waktu kita langsung omongin dan segala macam. Apalagi kalau misalnya Sabtu nih, kayak Sabtu banyak acara gitu mhm, kan, anak-anak juga banyak acara tuh heeh. biasanya. Nah, itu langsung tuh kita biasanya di, waktu tersebut kita langsung cepet, apa namanya, lakukan komunikasi Ngobrol, yang mhm jelas gitu ya, supaya, lancar lah gitu ke depan nanti seminggu ke depan nih gimana nih gitu ya. mhm. Paling nggak seperti itu sih. Jadi cari waktu yang longgar dari antara, masing-masing gitu, dari setiap Nah, iya iya. orangnya gitu. Oke, tipsnya sangat aplikatif ya. Aku mau nyapa dulu yang udah datang nih. Halo Halo teman-teman. halo. Ada banyak ya, ada Ada Kak Naputria, Ana ya, ada Kak Ana mhm, dari Bali ada ya, Kak Ana ya? Felika, Ya ada ampun. Kak Yuliana, dan semua nih, kalau misalnya nanti kalau ada pertanyaan atau mau ngobrol juga sama kita boleh Mhm, diketik aja di kolom komen heeh, gitu atau mau ya. sharing juga Heeh, boleh, mau sharing mau juga sharing boleh, pengalaman bersama dengan mhm, pasangan mungkin melewati 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 badai hidup, masa iya, masa-masa yang masa-masa sulit ya. sulit gitu kan. Mhm, Jadi nanti boleh tanya aja langsung, siapa tahu Kak Nana bisa jawab. mhm Nah, tadi tuh udah nih mhm masalah anak ya. Kalau mhm. sekarang aku mau tanya tentang bagaimana sih cara pasangan ini bekerja sama saat ada masalah finansial? Oke, ini Itu memang berat ya. berat. Jadi, karena kita butuh duit ya. Semuanya, Benar. semua harus diselesaikan nggak harus sih maksudnya, tapi penting gitu, finansial ini Mhm. penting. Nah, sebenarnya makanya ini penting untuk apa ya, di-note oleh bahkan oleh pasangan yang belum menikah sebenarnya gitu ya. Karena, finansial ini jadi salah satu, apa ya, aspek yang bisa banget bikin pecah, rumah tangga Mmm, gitu ya. mhm, Makanya sebetulnya untuk hal ini perlu dibicarakan dari awal gitu ya. mhm, Eee
seperti apa misalnya pemasukan kita tuh dari mana aja sih Iya. gitu. Dan ini kan perlu keterbukaan ya dari kedua-duanya gitu. Kalau emang kita mau komit untuk menikah gitu ya, menjalani rumah tangga, berarti kita juga mesti terbuka nih sama pasangan kita, untuk menjabarkan nih, kita tuh dapat pemasukan dari mana aja Mhm mhm gitu. Karena mhm. nanti waktu kita udah married kan uangnya bareng-bareng ya, kita akan pakai uang kita ini untuk running rumah tangga kita bersama gitu ya. Mmm, Kalau nanti mhm. ada anak-anak pasti kita akan butuh juga buat kebutuhan mereka dan buat kebutuhan hari-hari kita juga gitu ya. Jadi memang harusnya kita lebih terbuka di Mmm, awal untuk bicarain, tentang keuangan ini. mhm. Jadi pemasukan dari mana, akan keluar buat apa aja, lalu kayak misalnya ada utang nggak gitu Oh, ya, kita mau memilih sekarang kan banyak banget ya heeh. pilihan pilihan berhutang. Ada Paylater, heeh, pasti pinjol, heeh, tiap aduh hari ngeri diteleponin banget, tuh kan, heeh, ditawarin pinjaman yang mhm, sangat mudah syaratnya dan segala macam. mhm, Nah, kita tuh gimana nih kita kita sama pasangan tuh gimana sama yang hal-hal seperti itu? mmm, Kita, harus ada apa ya, harus ada, rule-nya juga nih, kita sama pasangan kesepakatannya seperti apa, mau mhm, nggak ambil, pinjaman, mau nggak mhm, misalnya ada cicilan apa dan segala macam, itu harus terbuka dari awal. mmm. Apalagi ya misalnya sejak sebelum menikah misalnya sudah ada cicilan gitu ya Ah, iya misalnya. iya iya Nah, iya. itu kan kita harus buka Berat lah ya, juga heeh, heeh, kita harus buka juga dari awal supaya apa, supaya nanti pasangan juga tahu gitu ya, mmm, ini kita duitnya kemana aja ya gitu iya ya, bener, ini suamiku misalnya gajinya segini, aku gajinya segini mmm, misalnya atau misalnya aku nggak ada penghasilan gitu, misalnya mhm. aku hanya ibu rumah tangga dan lain-lain, tapi penghasilan kita segini nih kemana aja nih larinya Nah, gitu. iya Nah, itu ya, biar lebih dicatat ya, jelas heeh, heeh, dan juga kan nanti juga kalau misalnya kita mau ada perencanaan ke depan kayak misalnya mau sekolah anak, ih mmm, sekarang uang iya pangkal iya gila mahal loh, banget, bener bener, uang pangkal ngeri TK banget, uang pangkal TK kayak aduh, mau masuk kuliah ya. bener bener bener, itu Iya berat gitu, banget sih, bener, jadi kayak, itu kan apa namanya, kita jadinya bisa apa ya, bisa, mhm, tahulah nanti perencanaan ke depannya seperti apa, paling nggak bisa mhm, antisipasi bersama, nggak cuman mhm, sendirian gitu. Oke ada pertanyaan kayaknya di iya, atas coba apa tuh apa ya pertanyaannya? tulisannya? Kalau masih Terbuka, terbuka tabungan, tapi nggak tahu tidak tahu nominalnya. nominalnya. Nah, itu gimana tuh? Kalau suami Oke. istri, menurut Nah, aku harus terbuka sih, Kak. gitu ya kalau Iya, menurut kalau Tasya ya? aku belum nikah kan. Mhm. Iya sih, Tapi menurut tapi aku kalau kayak kalau Tasya jadi istri mau pengennya tahu, tahu harus ya tahu nggak sih? Kita berdua nominalnya. harus tahu duit kita berdua, Iya gitu. iya. Iya memang Mhm, sebaiknya sampai tahu sih kita ya, maksudnya nominal itu ada berapa karena justru itulah intinya nggak mhm, sih? Maksudnya kita karena kalau kita tahu nominal, kita kan tahu nih kayak seberapa yang kita punya ya gitu ya. heeh, Maksudnya segede apa yang kita punya gitu mhm, misalnya, sebanyak apa yang kita punya, sehingga jadi lebih lebih bisa ngeplan ke depannya tuh, "Oh mhm, ini nggak cukup, buat ini nggak cukup, buat ini cukup," gitu kan. mhm. Kalau kita nggak tahu nominalnya, Nggak aman eee sih, kan dia nanyainnya aman apa enggak Heeh. nih, Kak? Nah, ini perlu dibicarain sih, Omongin, iya, artinya, apa namanya, apakah memang, apa ya, apa alasannya gitu ya, ada iya, alasan tertentukah tidak men-share, nominalnya gitu mhm, ya, karena kan mhm, sebetulnya kita tahu nominalnya juga ada tujuannya gitu ya, untuk mhm. mengetahui nominal itu juga ada tujuannya. Kalau suami, Oke, itu ada lagi pertanyaan ya, dari Kak Armando. kalau sebaiknya kalau suami istri punya harta yang sorry banget nih nggak kelihatan. Harta yang Bentar ya, disimpan, bentar. punya harta yang disimpan Nah, masing-masing yang atau disimpan sharing? masing-masing atau sharing, takut kalau satu saat Pisah, nah itu loh, suatu apa saat bisa dibawa lari salah satu. harta gono Oke, gini pun oke gitu kan oke, kayak tapi ini eee, lucu sih, oke, nggak lucu sih, serius. Takut kalau heeh, suatu saat bisa dibawa lari salah satu. mhm, Ya mungkin itu juga iya ya, heeh, ketakutan bener bener bener. Karena heeh, kita juga lihat ya mungkin public figure ya, ada yang iya, maksudnya ini juga jadi masalah, jujur, nah, malah lebih boros eee, kan anak kalau ketahuan. Ya gitu ya? tunggu ya, oke kita jawab yang satu dulu ya, Iya yang yang itu. Kak Armando ya, kalau misalnya, suami istri itu baiknya Takut hartanya disimpan heeh, masing-masing atau sharing gitu ya? heeh, Maksudnya mau kayak perjanjian pisah harta gitu ya mhm mhm, kalau, apa namanya, jadi itu dari hukum memang dipisah gitu hartanya ya? heeh, Sebenarnya itu bebas sih, ya itu bebas tergantung kesepakatan mhm, dari, suami istri suami istri, gitu ya. mhm Suami istri bebas mau memisah hartanya atau tidak, mhm
tergantung lagi tadi itu dari kesepakatan berdua gitu ya. Waktu awal gimana nih kesepakatannya, kalau misalnya mau disimpan masing-masing atau mau langsung dilakukan perjanjian pisah harta pun tidak ada Benar, masalah sih heeh, sebetulnya. Yang penting kan deal kedua-duanya gitu. Artinya sama-sama merasa safe gitu. mhm, Yang bener. suami safe, istri juga safe gitu. Kalau misalnya emang apa namanya disimpan bersama, ya yang pisah ini kan kalau saat Mmm, pisah ini apakah apa ya, kayaknya, udah takut bakal iya pisah iya gitu iya. ya. Nah, diusahakan kita supaya jangan pisah gitu ya berarti. Tap Nah, tadi kalau Kak Ana bilangnya jujur malah lebih boros, karena kalau tahu tahu. nominalnya. Oh gitu. Berarti ditahan biar Berarti nggak ini, boros. pengelolaan diri sendiri harus lebih bisa mengelola diri sendiri dong Kak Ana, gitu ya. Iya. Nah, itu tuh kan sebenarnya salah satu konflik yang Mhm, lumayan besar ya kalau mhm, finansial ya. mhm, Cuman kadang-kadang aku suka ngelihat kayak hal-hal kecil, mhm, konflik-konflik kecil tuh mhm. bisa memicu pertengkaran yang besar gitu. Betul, Nah, mhm. ada tips gak nih buat para pasangan biar gimana sih si konflik yang kecil ini nggak jadi masalah besar gitu? Oke. Sebetulnya pasti akan ada momen tuh dia jadi Iya masalah ya. besar ya. Jadi, karena apa, waktu kita menikah, kita itu bawa koper masing-masing gitu ya. Ah, I Jadi see. suami bawa koper sendiri, istri bawa koper sendiri, yang isinya adalah banyak hal tuh kayak, pengalaman-pengalaman masa lalu, Mmm, nilai-nilai yang ditanamin sama keluarga mhm, gitu ya, terus mungkin juga, apa ya, hal-hal yang emang udah dipelajarin iya, gitu ya, mhm, pengalaman dia nih yang buruk mungkin dia terus belajar jadi seperti apa gitu ya, itu ada di dalam, kopernya tuh mmm, gitu ya. Sehingga, ketika itu menikah, ketika kita menikah terus bisa jadi itu jadinya, berbeda gitu. ah, Nilai-nilai yang ditanam heeh oleh heeh orang heeh, tua mungkin ada yang berbeda, mungkin mhm, kebiasaan-kebiasaannya mungkin, nggak sama gitu ya, mhm, sehingga ada hal-hal yang, nggak cocok gitu iya, waktu mhm, waktu waktu bener, bener-bener hidup bersama ternyata ada hal-hal yang nggak cocok yang akhirnya membuat kita jadi ke-trigger gitu ya. mhm Nah, mhm, ini sebetulnya harus disadarin dulu sih, dari oke, awal gitu ya, harus disadari dan kalau emang ternyata karena hal-hal kecil ini kita, apa namanya, jadi berkonflik besar, ya kita musti lihat dulu sih kayak seperti apa, kayak contohnya nih ya, mungkin kalau dari pengalaman aku secara mhm, pribadi gitu ya, aku kan, kalau orang tuaku tuh dulu mendidik aku tuh kalau misalnya naik ini hal kecil banget ya, mhm, kayak misalnya naik ke kasur gitu ya, itu tuh kakinya harus iya, bersih, heeh, ya bener kan? bener bener Jangan bener. sampai ada ngeres-ngeres, Iya, bener bener pasir bener, atau kotoran. dilap dulu, Heeh, jadi aku mhm. menerapkan itu, sementara suami aku tidak. Nah, ini Ah, dari awal masih oke, lama-lama kalau tidur kok ih, ngeres kok ya ngeres? gitu kan. Nah, marahlah kita kan, kayak makanya kalau naik jadi panjang. Nah, yang hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya jujur capek di Iya, kitanya, bener bener, di saya yang merasa kayak, "Aduh kok begini terus ya?" Gitu kan. Nah, oleh karena itu rasanya kita memang perlu, apa omongin. ya, perlu omongin gitu ya, terus kita sendiri juga perlu, mentoleransi lah pada akhirnya. Jadi kayak Mmm, perlu ada kompromi juga nih iya gitu. sih bener. Kita lihat juga ini orang, mungkin nggak terbiasa seperti itu gitu Mmm, ya. Kita perlu mengerti juga gitu. Mungkin kalau di awal kita nggak punya waktu tuh buat ngerti gitu, iya, karena kita udah terlalu, "Nggak bisa pokoknya harus sesuai dengan aturan saya," gitu. mmm, Tapi, seiring berjalannya waktu pasti capek deh gitu, percaya deh pasti capek. pasti Sehingga kita capek. akhirnya harus kompromi juga nih, Mmm, sama pasangan kita dan cari jalan tengahnya. Oke bagusnya gimana gitu ya. Jadi kalau sekarang itu, solusinya saya memang ada, keset gitu di ah, sebelum naik iya, naik kasur. pokoknya harus kayak Jadi paling nggak dia bisa injek heeh, kesetnya itu dulu baru naik nginjek. kasur. Karena kalau misalnya kita omongin itu nggak akan terjadi Iya, ya gitu, bener karena bener dia nggak bener. biasa gitu dan Heeh, dia udah berpuluh-puluh tahun hidup dengan kebiasaan kayak gitu, seperti itu iya gitu. Jadi bener, emang agak susah, ini cuma baru satu satu. loh dan itu kebiasaan yang kecil ya, yang Iya terlihat bener, ramah, yang ramah lagi, terlihat remeh gitu ya. remeh-temeh ya. Heeh, tapi bisa membuat apalagi kalau misalnya kita mood-nya lagi nggak bagus Iya, ya, atau misalnya istri-istri atau ibu-ibu gitu ya, nggak mood gitu mood-nya kan. heeh, lagi misalnya PMS atau gimana, wah itu Mhm, bisa jadi meledak sih, padahal benar itu cuman benar. gara-gara hal kecil gitu. Ya bener-bener semua itu harus kayak kitanya dulu mawas diri dulu Mhm, ya, apa mhm, nih mhm. kira-kira. Mhm, Oke mhm, oke mhm. oke. Nah, kalau misalnya nih salah satu pasangan tuh Mhm. kayak kalau lagi konflik dia sukanya menghindar bukan Mmm, menyelesaikan. mhm, Itu mhm. gimana ya cara nanganinnya? Oke, ini sebenarnya ada salah satu, apa namanya ya, tipe berkonflik ya.
Mmm, menurut, Gottman kayaknya nih ya, yang stonewalling nih. Jadi, tipenya namanya stonewalling. Jadi dia emang kayak, ya udah menghindar aja kalau misalnya salah satunya, sedang bicara kayak gitu ya dia, misalnya main HP atau mmm, nggak mau denger, kayak kesannya nggak mau denger gitu ya. Nah ini lagi-lagi sebenarnya perlu dibicarakan sih gitu ya. mmm, Nanti ketika situasinya emang udah tenang gitu ya, boleh dibicarain, apa namanya, diajak untuk, "Oke kalau kamu emang nggak bisa bicarain itu sekarang," gitu mhm, ya, "tapi kita perlu bicara ini supaya mhm, kita tahu solusinya dan tidak terulang lagi," gitu. Jadi memang, apa namanya, hal seperti ini ketika memang akhirnya dia menghindar, ya pada saat itu kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kalau misalnya kita tarik lagi atau kita kejar lagi, yakin akan semakin pecah iya perangnya gitu sih, ya. heeh. Jadi ya sudah, tapi setelah itu coba kita bicarakan bersama gitu, karena yang mau dibicarakan ini kan untuk kepentingan bersama gitu Mmm, ya. Nah kadang gitu tuh Tas, misalnya, suami istri tuh bertengkar atau misalnya berargumen itu mhm. untuk menang. Kayak misalnya, "Aku harus Ah, menang oke. dalam argumen Heeh ini," heeh heeh. gitu. Misalnya si suami atau si istri juga, "Enggak, pokoknya harus menang di argumen ini." Nah, Mhm, itu yang sebenarnya kita musti evaluasi bersama lagi sih. Kayak, apa namanya, argumentasi kita ini nih, mhm, tujuannya buat apa sih, gitu kan. Apakah betul. kita berdebat kusir untuk menentukan siapa yang menang gitu, Mhm, atau memang yang kita debatin ini memang untuk kepentingan bersama nih. Maksudnya, eee, yang mana yang lebih, yang kita mesti utamain yang untuk kepentingan bersamanya dong mhm, gitu kan. bener. Jadi bukan masalah siapa yang menang, tapi apakah, argumen tersebut memang, cocok atau Ya, relevan dengan, menyelesaikan masalah gitu menyelesaikan ya. masalahnya gitu. Jadi kadang-kadang terjebak di situ sehingga akhirnya tidak terjawab nih Ih, masalahnya apa, yang penting saya menang iya gitu. itu Jadi itu yang nggak akhirnya enak banget ya. gitu. Ya ini kan berarti kan, mungkin, nyambung dengan berkompromi ya, Mhm gitu. Nah mhm. kalau misalnya ada pasangan ya atau misalnya pasangan kita kayaknya dia kalau tadi mudah menghindar, kalau yang ini tuh sulit, yang kayak tadi mau Mmm, menang mhm terus mhm gitu, atau dia nggak bisa berkompromi gitu, sulit. Itu mhm. ada cara nggak sih biar Nah kita bisa membimbing dia nah biar bisa berkompromi gitu? Iya iya iya. Nah ini tuh emang emang agak susah sih ya, maksudnya kalau misalnya emang satu pihak, eee, maksudnya begitu terus gitu ya, maksudnya, Iya apa bener. namanya, nah, kita tuh memang sebagai pasangannya gitu ya, kita berarti kan ini kan sebenarnya nggak kelihatan pada saat menikah aja deh ya, Iya ya, harusnya dari sebelumnya mungkin dalam pas pacaran argumentasi kali ya? atau Heeh, dalam argumentasi-argumentasi sebelumnya, mungkin sudah pernah kelihatan juga nih bahwa mhm, ini orangnya kayaknya susah nih gitu ya. mhm, Nah, itu sih maksudnya mungkin kita perlu, waktu-waktu di mana yang waktu-waktu santai gitu ya. mhm, Kalau misalnya emang itu prinsip banget, sesuatu yang prinsip banget, ya kita perlu bicarain gitu. Ada mhm, ekspektasi-ekspektasi, "Aku punya ekspektasi loh terhadap kamu yang mhm, sebenarnya aku berharapnya kamu bla bla bla," mmm, gitu. Begitu juga dengan kamu kan juga punya harapan kan terhadap aku gitu kan. heeh, Nanti dia juga share ekspektasi dia dan oke gimana caranya untuk kita bisa apa ya, memenuhi ekspektasi masing-masing nih, mhm, secara realistis gitu. mhm Jadi, mhm mhm, mungkin dengan deep talk seperti itu, waktu yang kita emang sediakan untuk ngobrolin mhm, hal seperti ini tuh, akhirnya bisa membantu lah, paling enggak si yang mau menang sendiri ini denger, iya "Oh, bener, pasanganku butuhnya apa nih sebenarnya? Oh, sebenarnya tuh pasanganku tuh butuhnya begini loh," gitu. Jadi, mmm, supaya mereka juga, apa namanya, ngeh gitu bahwa mhm, ada ekspektasi tertentu nih yang sebenarnya mmm, diungkapkan oleh pasangan tapi, belum dia nggak tahu dia gitu. oke oke, Gitu sih mhm. mungkin. Yang penting memang mengkomunikasikan Mhm dan mhm. ngomong bahwa, "Oh ini ekspektasiku begini." Iya. Nah, nyambung nih sama pertanyaan, ini gimana sih kita bisa, apa ya, kan kayak gitu kan nimbulin emosi negatif ya. Mhm. Nah, itu tuh gimana sih kita bisa karena kan kita nggak mungkin ya baik terus atau kayak kita Mhm. lagi mau marah kan maunya ya Mmm. kita ekspresiin itu gimana Mhm. sih caranya biar emosi negatif ini diekspresikannya tuh ke pasangan dengan benar gitu? Oke, baik. Nah ini emang, salah satu persoalan juga ya yang sering Mhm. muncul karena jadinya, apa ya, mungkin pasangan ngerasa, "Kok sampai begini amat?" Iya gitu ya, iya iya sampai iya. diginiin amat gitu. Nah mungkin ini balik ke, pengelolaan diri sih sebenarnya. Mmm, Jadi, mmm, kita kan juga
pasti banyak yang berubah ya ketika kita Mhm. masuk dalam rumah tangga, itu pasti banyak yang berubah apalagi sudah punya anak gitu Mhm. ya, anaknya satu 2 gitu ya, itu akan beda lagi gitu pergumulannya. Jadi, ketika memang hal itu terjadi, kita sendiri musti tahu nih Mhm. gimana cara handle diri kita, gitu. Ah, heeh. Jadi, kita musti tahu gimana caranya kita menenangkan diri gitu ya, supaya ketika kita mengekspresikan itu ke pasangan, itu tidak jadi sesuatu yang meledak-ledak gitu. Mhm mhm. Jadi, apa namanya, kita perlu tenangin diri gitu, kalau misalnya emang ternyata kita butuh waktu dulu untuk tenang, ya udah ambil Dari waktu kitanya itu dulu ya. gitu. Karena sama aja sih ketika kita misalnya juga di tengah lingkungan lah ya, Mhm. misalnya kita di tengah lingkungan di kantor misalnya, kalau kita marah banget nih sama orang gitu kan, nggak mungkin kita di depan orang itu kan maksudnya meledak-ledak gitu ya. Iya, Artinya kan kita heeh. musti punya cara untuk me-manage diri kita sendiri, Mhm. coba mengontrol emosi kita sendiri untuk akhirnya kita bisa tenang dulu, kemudian mengekspresikan emosi tersebut dengan lebih baik ke Nah, orang iya lain, iya iya. termasuk ke pasangan kita gitu. Mhm. Jadi ketika emang ada sesuatu yang itu kan berarti ada yang mengecewakan atau ada yang kurang nyaman yang dia lakukan yang akhirnya kita jadi marah gitu ya atau Mhm. kita punya emosi negatif yang, lain gitu ya. Nah itu kita bisa sampaiinnya tuh dengan lebih asertif lah Mhm gitu ke pasangan kita. Walaupun itu mhm. sulit ya, itu Iya sulit bener bener. saya akui itu sulit Iya gitu. bener, Tapi apalagi kita berlatih iya ya. bener. Iya iya iya, karena pasti ada deh ledakan-ledakan itu ada Mhm. gitu, tapi, yang penting kita aware sih, Growers gitu ya, Iya. kita aware bahwa, "Oke ini harusnya ya begini nih," gitu Mhm. ya. Kalau begini terus rasanya tidak sehat gitu ya, Mhm. ini, nggak baik buat saya juga dan buat pasangan saya, dan buat relasi kita berdua, sehingga dari awareness itulah kita Mhm. mencoba untuk belajar lebih baik gitu Iya. sih. Oke, Bromers kalau misalnya ada yang mau nanya atau mau sharing, sekali lagi Mhm, boleh ya, bisa di komen aja gitu. Jadi kita bisa tahu, dari Bromers juga ada permasalahan apa sih gitu. mhm Nah, mhm. kayak kalau yang tadi aku kan Kak Nana udah punya anak nih, Iya. kan dan emosi negatif mungkin datangnya dari ngurus anak nih, Betul. kewalahan nih jadi orang tua gitu. Nah, Heeh. itu gimana ya caranya tuh buat ngelola peran kita kan sebagai Mhm, pasangan dan orang tua kan pasti beda ya. mhm. Nah, itu gimana sih caranya biar ya tanpa ngerasa kewalahan gitu ngurusin anak-anak? Oke. Kalau tanpa sih nggak mungkin. Iya. Kita Pasti, pasti akan iya ya ada pasti ya. emosi ya. Iya pasti ada momen kita kewalahan lah ya sama Mhm. sama peran-peran kita. Mhm. Jadi peran ibu sama peran pasangan itu memang apa ya, untuk balancing itu susah banget. Mhm. Tapi paling enggak nih ya, kita, apa ya, bisa ya tadi ya, kita aware dulu nih, kita misalnya batasnya sampai mana sih kalau sama anak-anak tuh kan kadang kita juga diuji ya, Iya, apa namanya, kesabarannya kesabarannya diuji, gitu ya, mhm. apalagi yang udah toddler yang udah bisa, apa, jawab gitu Ngejawab ya, iya. itu kan kita perlu perlu apa ya, perlu kesabaran, perlu mikir Mhm. juga harus jawab apa ya gitu dan segala macam. Nah itu yang sebenarnya kan nguras ya, nguras Iya. nguras, energi kita gitu. Nah jadi kita perlu tahu juga batas kita sampai mana, kemudian ya itu tadi kita musti ada, apa ya, kayak sejenis, outlet untuk Mhm. kita bisa mengisi diri kita gitu loh. Sehingga ketika kita jadi ibu nih gitu ya misalnya atau jadi orang tua, itu kita udah kosong keisi lagi Iya. udah kosong keisi lagi, kita harus Heeh. tahu cara recharge diri kita Mhm mhm gitu. mhm. Nah biasanya tuh kalau kalau dari pengalaman aku ya, misalnya kita udah, capek nih ya seharian gitu kan. Nah biasanya aku kalau misalnya lagi antar anak sekolah nih, itu Mmm. ada waktu kosong sedikit Mhm. tuh. Nah, biasanya itu dah aku apa namanya, Me recharge iya, time. me time dulu. Entah misalnya ngapain bebas sih yang Mhm. relate sama masing-masing aja dan emang yang di mana kamu ngerasa itu nge-recharge gitu. Iya, mhm. Kalau aku biasanya kayak, apa namanya, pijit gitu ya, atau misalnya, ngopi aja misalnya gitu ya, sendirian. Enak sih, Jadi enak. itu, Mhm. me-recharge banget buat aku, atau enggak ya kayak being alone aja, pokoknya aku sendiri aja Iya. doing nothing, itu aku merasa kayak te-recharge gitu. Sehingga Ah, setelah I itu see. kita terisi lagi untuk menghadapi anak-anak maupun juga, suami gitu ya, ketika Mhm. nanti ketemu suami atau pasangan kita lah gitu. Mhm. Iya berarti kan ini kan sulit ya, Mhm secara emosional tuh juga menjadi pasangan tuh sulit, mhm. menjadi ibu juga sulit, Iya atau betul. mungkin dari pasangan jadi bapak juga lu kira enak gitu kan. Nah, kayak, eee, gimana sih bisa saling dukung saat menghadapi masa-masa sulit secara emosional?
Oke, nah ini Kak, sih tunggu deh, tapi mhm, ada pertanyaan yang menarik ini. Kak, recharge-nya saya sebenarnya tidur, tapi sulit juga bisa tidur santai semau kita yang ada begadang mulu tiap hari. Kamu gimana, Kak? iya iya Sebagai iya iya. ibu kan, aduh Betul betul relate betul banget. ya. Ini mungkin Kak Evi juga seorang ibu nih. Iya ya, jadi emang sama relate lah ya kita. Heeh. Nah iya, emang kita musti kreatif ya. Maksudnya gini, Tapi apa tidur tuh namanya enak banget iya sih. emang enak banget sih, semua orang butuh tidur dan pasti kalau kita tidurnya nyenyak banget, bahkan kadang ibu-ibu juga tidurnya mikir ya. Iya, Jadi pas bener-bener tidur kayaknya juga gitu deh. muter, besok ngapain aja nih gitu ya. Nah cuman emang sebenarnya kalau tidur kan kita butuh waktu Mhm panjang, butuh waktu mhm khusus gitu mhm. ya. Sehingga, apa namanya, mungkin sulit kita mencari waktu tidur di tengah, Edit, kesibukan kita iya, gitu. Jadi memang kita itu PR kita juga mhm. sih untuk cari hal lain gitu. Coba hal Ah, lain apa sih yang kita bisa bikin kita, tenang atau mhm bikin kita nge-recharge kita lah gitu mhm, ya. Meskipun itu, sebentar gitu ya, tapi iya, at least kita jadi lebih happy dikit gitu ya, bisa terisi lagi sedikit gitu mmm, sebelum nanti mungkin weekend atau kapan kita punya waktu tidur mmm, yang lebih lebih panjang, nyaman, atau iya lebih iya, panjang bener buat bener. kita Iya gitu. sih, berarti cari yang mungkin alternatif lain selain tidur Betul, heeh, panjang betul. ya, Itu gitu. juga yang saya harapkan sebetulnya itu Kak Evi. Karena Mama sampai sekarang tidur saya tidak pernah tenang Kak Evi. justru kalau anak masih balita Iya, mungkin masih balita begitu susah, ya, dia susah. bangun malam gitu kan, kita harus, susu, ya bikin susu Mhm, atau kita susuin, itu, ya kita jadi kayak otomatis sih badannya si ibu ini akan, iya ya, beradaptasi juga iya, sebenarnya heeh heeh, dengan kondisi itu gitu sebenarnya. mhm. Kalau Oke, fisik kan bisa saling sembuhin gitu kan, mhm. misalnya diobatin, kalau emosional kan susah. Mhm. Nah ini sih memang, kita perlu mengenal pasangan kita Mmm, lebih dalam ya gitu kan, dan kayaknya proses mengenal pasangan itu memang terus-menerus ya sampai mhm. maut memisahkan gitu ya. Sebenarnya karena kayaknya, karena manusia kan berevolusi terus gitu ya sehingga kayaknya ada hal-hal yang, oh ternyata dia begini, oh Iya, ternyata begini, kayak tiap hari tuh ada aja sesuatu yang baru gitu. mhm, Tapi, paling enggak dia punya karakter-karakter yang udah, apa yang udah, lebih firm di dalam mhm, dirinya gitu ya. Misalnya kayak dia tuh orangnya kayak apa sih, kita tahu nggak gitu ya si ah, pasangan kita ini orangnya seperti apa. Terus heeh, termasuk misalnya love language-nya apa sih gitu. Nah kadang mmm, nih kita jadi suka salah persepsi atau suka jadi salah apa ya, bisa jadi konflik karena menurut kita misalnya kayak aku deh, aku, itu words of affirmation banget nih, mhm, apa, love language-nya. Sementara suamiku itu act of service. Jadi dia tidak akan ah, bicara apapun misalnya aku sayang kamu, I love you, heeh heeh, itu tidak akan keluar dari mulutnya gitu, iya karena iya dia iya iya bukan iya, words orangnya gitu. heeh. Nah, sementara aku kan kayak, aku yang words ini kayak, "Ah, nggak pernah ya dibilang I love you, ih bete banget sih nih laki," gitu kan. Nah, tapi dia ternyata mengungkapkan dengan hal lain. Mhm, Begitu dia sampai di rumah, dia handle anak-anak, dia mmm, yang, main sama anak-anak gitu ya. Aku nggak sadar kalau itu iya sebenarnya adalah cara dia, nunjukin sayangnya iya, ke aku bahwa, oh menarik "Oke menarik, kamu udah capek sama anak-anak, ini mhm, aku nih yang main sama anak-anak, jadi kamu bisa selonjoran dulu," gitu mmm, ya. mhm mhm. Tapi, biasanya kita jadi nggak sadar karena kita nggak tahu itu, Nah, gitu. I Nah, ini yang see, perlu kita ketahui sih, makanya aku juga sering kayak, apa ya, mungkin sampein juga ke klien-klienku gitu ya, di groom mhm, juga yang, mungkin, apa namanya, mengalami hal ini, kita perlu tahu dulu nih, kenal dulu mmm, pasangan kita tuh mhm, orangnya seperti apa, termasuk love language-nya itu apa, gitu. penting Jadi ya, heeh, jadi ketika misalnya ada hal-hal yang secara emosional sedang, apa ya, melanda kita gitu mhm, ya, mungkin kita lagi sedih atau lagi, mmm, merasakan emosi-emosi mhm, yang lain gitu ya, yang mungkin negatif gitu, yang nggak nyaman, pasangan kita tahu, nih orang nih merasa disayangnya kalau iya, apa gitu bener ya. bener, Jadi kalau kayak misalnya pasanganku itu juga, suamiku misalnya gitu ya, kalau misalnya aku ngomong I love you mhm? ampe berbusa gitu, kagak ngaruh, dia juga kayak, "Iya iya," gitu. Tapi dia lebih kayak kalau misalnya aku masakin dia, Dia seneng gitu ya, aku pijitin dia, aku mhm. krokin gitu ya, itu dia merasa kayak, oh disayang banget gitu. Oke. Karena menurut aku dengan aku ngomong, "Aku bilang I love you loh," gitu, "Aku bilang aku sayang kamu loh," gitu. Karena itu, buat dia kayak, "Iya udah," gitu Iya, kan. Dia mhm. nggak terlalu apa, nggak terlalu ngena gitu buat dia, karena yang ngena Ah, buat dia, dia adalah act of service gitu. heeh, Baik itu yang dilakukan ke pasangannya ataupun atau itu dia yang dia terima, heeh, dia ngerasa oke oke disayang oke. dengan itu, gitu. Oh, Jadi itu lucu memang ya. penting sih. Penting ya belajar love language Heeh, itu dan ya. udah banyak tesnya udah banyak banget sih, Mhm kayak mhm. online
tesnya itu udah banyak banget, jadi kayak bisa bisa Mhm. kita akses dengan mudah gitu. Nah, selain itu nih, ada nggak sih strategi lain untuk memperkuat kembali rasa cinta dan kedekatan emosional kepada pasangan? Oke. Selain belajar love language? Iya, oke. Nah, emang pada akhirnya kita harus menyediakan waktu gitu Hmm. ya, menyediakan waktu. Kayak misalnya tuh kalau pengalaman pribadi lagi nih ya, kalau misalnya pengalaman pribadi aku juga, ikut acara-acara yang terkait sama, pernikahan nih, yang Nikahan, mungkin mhm. refreshment gitu ya, menyegarkan kembali, menumbuhkan kembali gitu ya. Kayak kemarin juga Fem Consultant abis ada acara marriage Ya, gateway gitu ya, yang menarik sebenarnya tuh. emang tapi ini basisnya agama gitu ya, karena kerjasamanya dengan gereja gitu ya, tapi itu sangat menarik karena, Hmm. banyak pasangan tuh butuh loh yang Mhm, seperti itu gitu ya, karena kita juga, apa ya, seperti kayak butuh pihak ketiganya dalam hal, menyegarkan kita nih mhm, gitu ya, pihak ketiga yang dimaksudkan mungkin kayak expert gitu ya, mungkin di situ ada pemuka agama, mhm, mungkin juga ada, psikolog yang kayak gitu-gitu, itu untuk bisa, apa ya, membantu kita melihat lagi nih selama ini apa yang udah kita jalani, mhm. mengevaluasi lagi mungkin apa yang harus kita perbaiki kayak gitu dan, kalau buat saya dan pasangan tuh sebenarnya lebih ke momen sih. Kita Mmm, jadi ada momen ada momen bersama, bersama, yang mhm. mungkin tiap hari kita omongannya tuh kayak, "Pak, token listrik habis nih, isiin," gitu kan. "Ini Iya, uang bener belanja bener bener. kurang nih, bensin habis," segala macam. Tiap hari omongannya operasional gitu ya, teknis-teknis tiap hari gitu. Jadi Nah kayak ini perusahaan ya itu iya, pernikahan. betul. Kita nggak ada Mhm, kesempatan untuk ngomongin misalnya kayak, gimana sih perasaan kamu hari ini?" iya, Gitu ya, atau misalnya, "Selama ini apa sih yang mungkin kamu harapkan lebih dari mhm, aku?" Dan segala mhm. macam, itu nggak ada. Jadi susah gitu ya, mau pillow talk gitu ya, itu mungkin ya tadi di masa honeymoon masih sempet Masih gitu bisa. ya. Tapi nanti, Kalau udah itu enggak iya, ya? apalagi kalau misalnya udah anak 3 ya, gitu. Nggak bisa. Udah malam udah mangap kita ya, udah tidur maksudnya gitu. Jadi nggak sempet tuh. Jadi makanya hal-hal kayak gini nih, memang kita perlu sadari sih, misalnya nggak harus misalnya mengikuti acara seperti itu, misalnya kita juga ada kayak, ya udah pacaran lagi, honeymoon lagi gitu Mhm, misalnya, mau papa mama mau, pergi dulu kemana misalnya yang memang, bisa gitu ya, yang mhm. memang anak-anak juga terhandle dan segala macam gitu ya. Nah itu bisa banget dipakai waktunya untuk, kita bisa, me lagi gitu. Terus Ah, I kalau see I misalnya see. dalam keseharian, apa ya, dalam sehari-hari ini mungkin kan itu kan yang kita harus ambil waktu gitu ya. Mhm, Kalau biasanya kalau mungkin tips aku nih, tips pribadi juga nih ya, mhm. jangan bosen-bosen ibu-ibu atau bapak-bapak kita ingatkan pasangan kita, lagu-lagu mungkin yang dulu, Ah, bener, apa menarik. namanya ya, yang dulu mungkin jadi Zaman lagu-lagu pacaran iya, gitu zaman ya. pacaran atau zaman PDKT, atau misalnya, tempat ini kan dulu kan kamu dulu gini loh, di sini loh, gitu misalnya. Itu aku suka kayak gitu Mmm, meskipun mhm, meskipun mhm. pasanganku kayak, apaan sih?" Gitu ya, tapi, itu mengingatkan dia akhirnya ter-refresh juga, "Oh iya ya waktu itu sebenarnya Iya, ke sini," walaupun walaupun ngomongnya juga nggak ini ya, mhm. mungkin bete tapi sebenarnya dia nggak bete, dia inget tuh gitu. Kalau pasangan oh berarti ini pacaran ya? Oke Kalau pasangan tiap bertengkar minta putus solusinya gimana, Kak? oke. Semangat Kak Armando. Kalau pasangan tiap bertengkar minta putus ya. Itu Oke, pacaran, masih masih pacaran itu. pacaran ya berarti ya? Ya dong, masa Iya putus masih pacaran ya, nikah? belum belum nikah ya berarti ya? Coba jawab, Kak, itu kamu pacaran atau enggak, Kak Armando? Heeh, Kak Armando masih pacaran atau sudah menikah nih? Nah sebenarnya kan ini Kalau pacaran gimana, Kak? kalau masih pacaran sebetulnya ya alasannya apa ya gitu, sebenarnya balik lagi ke ekspektasi masing-masing gitu loh Mhm, sebenarnya, kamu minta putusnya karena apa gitu mhm. kan. Masih pacaran, oke masih pacaran Oh, Kak. masih pacaran. Heeh, sebenarnya ini, yang membuat kamu putus kalau, apa, minta putus kan maksudnya kalau putus kan emang kita berarti udah tidak apa ya, Tidak tidak berhubungan lagi nih mhm, ya, mhm, gitu. Nah itu tuh, apa, karena kadang-kadang kan itu kan kita terbawa emosi ya, gitu, emosi sesaat jadi, udah nggak mau lagi sama kamu," gitu, misalnya putus aja, tinggalin aja dan segala macam, tapi mmm, sebenarnya masih, cinta gitu atau sebenarnya masih nah kalau seperti ini sebenarnya, mungkin dari kita yang, apa ya, pacarnya gitu ya, mungkin bisa coba kamu tenangin diri kamu dulu gitu ya, tenangin diri kamu dulu, coba dievaluasi dulu, mhm, bener nggak sih kamu mau putus gitu, mhm, coba renungkan dulu gitu, bener nggak sih aku kasih kamu waktu dulu, tenang dulu sendiri, kita nggak usah apa, berkomunikasi dulu mhm, misalnya gitu ya, mhm, jadi biarkan,
dia berpikir dulu Mhm gitu ya, mhm. apakah mau putus atau tidak, karena konsekuensinya putus apa gitu Mhm. misalnya. Kita kalau putus konsekuensinya seperti ini Mhm loh gitu mhm. ya. Jadi, apa namanya, yakinkah kamu mau seperti itu atau sebenarnya ini kamu lagi marah aja. Jadi kamu, Nah, ngomongnya putus, padahal sebenarnya kamu nggak mau atau heeh, sebenarnya masih nggak cinta sampai ke juga sana sebenarnya, heeh. Nah, mhm, jadi itu yang mungkin perlu apa ya, perlu diarahkan juga gitu mhm, ke pasangan supaya pasangan bisa berpikir mhm, juga gitu dan terbiasa untuk, oke kalau emang nggak yakin dengan apa yang mau disampaikan atau apa yang mau diputuskan, mundur dulu deh, mhm, gitu. benar Jadi jangan benar langsung benar, jebret putus gitu mhm, ya. Jadi memang, seperti itu atau mungkin kalau memang masih, apa ya, masih, bermasalah atau dirasa tidak nyaman, boleh banget konsultasi, iya gitu benar, ya. mhm Konsultasi supaya bisa lebih spesifik ya, apa yang sebenarnya melatar belakangi hal mhm. ini, Nah, gitu. kalau misalnya ini yang pasangan yang Mhm honeymoon is over, mungkin mhm kadang setelah perselisihan besar tuh ada kata mau cerai atau mhm apa, itu mhm juga mhm sama ya, Kak? Maksudnya kayak mhm. meng apa apa tadi namanya, menjauhkan diri Heeh, dulu gitu ya, berpikir dulu lah gitu berpikir artinya dulu. kan ini keputusan yang tidak, apa namanya, nggak apa, keputusan yang tidak tidak secepat itu ya harusnya ya, Mhm, karena kan tadi kalau apalagi kalau udah menikah ya, itu kan komitmen gitu ya, komitmennya tuh di hadapan Tuhan juga iya, gitu betul sehingga, betul betul. kita sebetulnya perlu berpikir kembali ini, kenapa sih dulu kita mau membangun rumah tangga gitu ya, Mhm, kemudian sadar nggak sih kita bahwa ya yang apa namanya, yang emang memilih dia mhm, sebagai pasangan, itu ya saya sendiri iya, gitu kan. Kamu mhm, sadar kan pilih bener. dia jadi suamimu gitu ya, Kalau nikah sadar kan kan? pasti sadar gitu Heeh. Nah kan, heeh heeh. makanya bertanggung jawablah sama apa yang udah kamu Mhm, pilih, iya, bertanggung jawab sama apa yang sudah kamu mulai, sehingga mhm, jangan semudah itu misalnya cuman gara-gara hal tertentu gitu ya, akhirnya jadi, udah ah, udahan kita aja cerai gitu, ya, heeh. Padahal sebetulnya belum ada effort gitu, mhm padahal sebetulnya mhm, belum ada usaha nih dari keduanya gitu. Jadi mhm, Itu dulu mungkin yang perlu mhm. dievaluasi gitu ya. Nah, nah, jadi apa sih langkah yang Mhm terbaik nih mhm untuk memulihkan hubungan nih setelah misalnya tadi kita berselisih besar sama mhm pasangan, mhm mhm itu mhm. gimana sih, Kak? Oke. Pertama sih sebetulnya kita tadi ya, mungkin balik lagi ke basic-nya gitu. Waktu itu kenapa sih kita mau membangun rumah tangga nih gitu. Kadang Mhm, tuh orang, atau pasangan tuh, punya tujuan yang berbagai macam sih ya mhm, dalam mhm, membangun rumah tangga. mhm, Tapi kalau misalnya tujuan kamu membangun rumah tangga itu karena ya supaya aku nanti dalam rumah tangga ini menjadi lebih mhm, bahagia, supaya aku dibahagiakan oleh pasanganku. Nah, ini lumayan tricky nih ya, ah, tujuan seperti ini karena heeh, namanya hidup berdua itu nggak mungkin bahagia terus gitu, pasti ada gesekan, kita betul, ada konflik-konflik, letupan-letupan yang pastinya hadir dalam dalam hubungan tersebut gitu ya. Jadi nanti ketika nggak dibahagiakan terus udah gitu, mhm, nggak tercapai tujuan aku berumah tangga, nggak dibahagiain, ya udah bye gitu misalnya ya. sedih, Nah, heeh, ini nih yang perlu kita telaah bersama, maksudnya mhm, mengevaluasi kembali dari pasangan sendiri, waktu kita bangun rumah tangga ini, apa sih yang mau kita capai mhm, gitu, kenapa mhm, sih kita mau bangun rumah tangga ini gitu ya. Nah makanya sebenarnya, baik banget kalau sebelum menikah tuh ikut kayak, bina pranikah atau heeh, misalnya kayak konseling pranikah dan lain-lain, mhm, karena hal ini dibicarakan mhm, gitu. Dan pada saat pacaran itu baik banget untuk ngomongin ini, jadi mhm. jangan cuman, candlelight dinner aja Bun, sambil ngobrol gitu. Ngobrolin tuh, Harus kalau mau diobrolin yang kayak gini-gini tuh heeh, iya diobrolin, karena kamu mhm, mau serius sama aku bangun rumah tangga, terus kita mau ngapain sih gitu kan, ke depannya tuh tujuan kita bangun rumah tangga ini apa mhm gitu. mhm, Terus, kamu pilih aku kenapa, mmm, di antara sekian banyak perempuan, dari sekian banyak laki-laki, akhirnya ke situ, itu heeh, kenapa gitu iya kan. Kita iya, musti tahu dan musti sadari itu. Jadi mhm. ketika ada masalah, kita back to basic itu. Jadi kenapa ya dulu Ah, ya, I kan aku sadar ya see. milih dia loh ya, ternyata Mhm. dia emang segini hancurnya gitu misalnya atau segini nyebelinnya gitu ya, tapi aku sadar dulu milih dia gitu, kok dulu kok mau gitu kan ya. Betul, Nah, udah terlanjur berjalan terus kemudian mau gimana ke mhm, depannya gitu kan. Terus ya itu tadi tetap pupuk komunikasi gitu mhm, ya, komunikasinya tetap, kita, apa namanya, bina sedemikian rupa, selalu luangkan waktu untuk bisa ngobrol, berkomunikasi gitu mhm, kan ya, untuk ngobrol sama pasangan karena itu, apa ya, basic dari semuanya mhm sih gitu. mhm, Mungkin aku sedikit
cerita waktu, apa namanya, ada nih mungkin miskom ya jadinya nih ya Mhm, sama pasangan ini lucu sih. Karena, waktu itu pernah dia keluar kota nih kayak mhm, gini, mhm, 1 minggu Senin sampai Jumat, mhm, jadi nggak ada di rumah kan. mhm. Ya itu hari Sabtunya kita ada acara anak-anak gitu, anak-anak mau ada acara jadi udah bagi tugas segala macam, tapi plus ada pesta nih, ada pesta adat ya. Jadi, Aduh, itu tuh butuh ulos ya, jadi heeh, kita udah beli ulos segala macam. Nah, itu ternyata tuh ulosnya tuh kan akan kita kasih ke adik kita yang akan menghadiri acara itu, karena kita mhm, nggak bisa hadir nih gitu. mhm. Nah, itu bisa-bisanya kita mesen Gojek barengan gitu. Ulosnya mau dianterin ke tempat Ade gitu ya, tapi Gojek datang, Lalamove datang gitu. Jadi itu kayak di otak kita tuh udah ada, "Oke, ulos harus dianterin," gitu, tapi itu tidak terkomunikasikan. Jadi kita berdua Ah, sama-sama mesen gitu. Jadi, oh lucu lucu. driver-nya bingung ya nyampe mau ngambil ulos nih atas Itu nggak namanya beda-beda. diobrolin ya? Iya, nah ini sebenarnya hal kecil ya, tapi, Mmm, lah kok bisa bentrok ya gitu, di otak kita sama gitu. Maksudnya di otak saya dan otak suami sama nih, selaras padahal ya? mau ini gitu ya, mau satu hal yang sama, tapi itu tidak tersampaikan gitu, Mhm, sehingga akhirnya bentrok kayak gitu kan kita jadi buang-buang duit ya gitu dan mhm, kasihan abangnya gitu ya, driver-nya jadinya, apa, bentrokan kayak gitu. Nah yang seperti itu dari hal kecil aja udah terwujud gitu ya, kalau mhm, misalnya kita tuh jarang komunikasi gitu, apalagi nanti hal-hal yang besar nih mhm, gitu, yang sensitif-sensitif bisa juga jadinya, masalah karena komunikasinya nggak baik gitu. Jadi di komunikasi itu memang kita perlu sih kalau misalnya merasa, "Aduh gimana ya kurang bisa nih," segala mhm, macam, cari tahu. Pokoknya intinya kalau kita udah mau bertanggung jawab sama apa yang kita pilih, sama apa yang kita mulai, kita akan find the way gitu. betul, Kita akan cari caranya gimana ya mhm, supaya ini mhm, works gitu dan itu effortnya suami istri gitu ya kalau dalam rumah tangga kan nggak mungkin sendiri mhm, gitu ya, harus berdua, ini mhm, teamwork. Jadi, kalau cuma sendiri ya susah, ya mhm, kita bayangin aja dulu kalau kita mau ada kerja kelompok presentasi gitu ya, kita kerjain sendiri yang satu kayak tinggal, nggak tahu, nggak nggak ngerti, tahu apa-apa mhm, gitu kan, kita juga jadi susah. Jadi makanya mhm, karena teamwork kita harus bareng-bareng, effort-nya itu misalnya inisiatifnya datang dari suami, berarti itu itikat baik yang harus mhm, disambut juga oleh istri gitu. Begitu juga sebaliknya, artinya effort-nya tetap dari 2 arah, dua arah dan meskipun memang mungkin inisiatifnya dari salah satunya gitu ya, mhm, kalau inisiatifnya dari dua-duanya itu oke banget gitu, tapi kalau misalnya ternyata dari salah satunya, ya, coba kita, apa ya, berpikir bahwa itu adalah suatu itikat baik yang mau dilakukan oleh mmm, pasangan untuk kita menjadi lebih baik nih, sehingga, ayo kita sambut effort-nya, kita ber-effort bersama mhm, gitu. menarik menarik. Mhm, Nah, kalau ini aku nanya kebalikannya nih, mhm, kalau misalnya pasangan tuh ngerasa bosen mhm, atau monoton. Nah, mhm, karena nggak berkonflik kan ada mungkin mhm, ada ya mhm, yang pasangan mhm, yang sama-sama low gitu yang jadi mhm, flat aja itu, terus tiba-tiba pasangannya bosen, itu mmm. ada nggak sih cara mengatasi rasa bosan itu gitu? Oke, nah pertama kalau emang nggak pernah berantem atau nggak ada konflik ini perlu ditelaah lagi. Ah, malah Bener justru nih, iya bener malah nggak? Maksudnya kan kalau kayak gitu kan misalnya kita, ya udah deh kita malas berkonflik gitu heeh ya, heeh misalnya heeh. kayak tadi tuh, misalnya yang tadi contoh aku tuh ya, yang misalnya, naik ke kasur itu Iya iya iya. ngeres, ya udah deh daripada berantem, Iya, ya udah deh kayak gitu daripada berantem, tapi heeh. kan aku gondok. Nah, Maksudnya aku menyimpan kekesalan itu. Nah, mmm, pertama ditelaah dulu, bener nggak nih ada kekesalan-kekesalan atau ketidaknyamanan-ketidaknyamanan yang ditahan justru gitu. malah harus dievaluasi ya kalau nggak Dievaluasi kalau berkonflik heeh, gitu. bener nggak nih jangan-jangan kamu malas berkonflik atau malas ribut, dua-duanya Iya, malas ribut heeh, misalnya gitu, akhirnya jadi kayak, ya udahlah biarin, tapi sebenarnya gondok nih. mmm, mhm Nanti di mhm satu mhm. waktu misalnya ada sesuatu yang men-trigger, pecahnya lebih 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 besar bor gitu gitu, kan. Jadi, nah itu mestinya memang lebih dievaluasi lagi nih, kita perlu refleksi lagi, bener nggak sih gitu, ini tuh ada nggak sih hal yang emang mau disampaikan ke nah, heeh, pasangan? mhm mhm. Jangan-jangan ada banyak hal yang tidak nyaman yang akhirnya kita pendam, terus-menerus kan itu juga nggak bagus gitu kan. Mhm, Awal-awal aja tuh nggak ada konflik, tapi iya nanti ke depannya kan hidup pernikahan kan nggak cuman setahun 2 tahun nih iya, gitu kan, untuk selamanya, selamanya gitu kan. Jadi itu, perlu ditelaah dulu sih sebenarnya kalau nggak ada konflik gitu ya. mhm, Apa namanya, kalau bosen sih sebenarnya ya kita memang perlu cari banyak variasi gitu ya, mmm. untuk bisa, apa namanya, refresh diri kita lagi gitu.
dari Kak Yuliana yang iya apaan sih kayak tadi ya pesan kadang tapi kadang dia suka ngusung-ngusung aja kayak anak kecil. Ya, aduh, utuk-utuk Lucu lucu ya. banget. Iya, sama dong Kak Yuli pengalamannya. Iya memang ada pasangan Kadang yang romantis, kadang enggak. Nah, itu tadi tuh Kak Yuli mungkin bisa kita cari dulu nih tadi love language-nya dia apa sih gitu. Kalau Heeh. ini kan kayaknya kalau dia sukanya ngusel-ngusel apa jangan physical touch Nah, gitu ya, iya bener atau juga. apa nih gitu. Jadi, pasti ada yang dia suka gitu. Mhm. Maksudnya dia nggak suka misalnya digombalin kayak tadi, misalnya, "Aku sayang kamu loh Dia bukan Mas," gitu word ya. of affirmation Iya, berarti ya. terus dia bilang, "Apaan sih?" Gitu kan. "Iya iya udah tahu," gitu misalnya. Nah, tapi dia nggak suka digituin, tapi Heeh. mungkin ada yang ngena di dia nih yang lain gitu Bener sih. ya. Nah, Bisa itu yang sih. perlu kita Bener bener cari bener bener. supaya bisa, apa ya, kita sampein dan lakukan ke pasangan dan akhirnya jadi ngaruh nih, ngefek ke dia gitu. Berarti mungkin tanya pasangannya sukanya ngapain dan diapain untuk Mhm. merasa dicintai gitu Betul kali ya? betul betul Oke betul. oke. Nah berarti kapan sih Kak sebenarnya waktu yang tepat nih buat mencari bantuan Mhm. profesional kalau konflik itu kayaknya nggak selesai-selesai deh nih? Oke, kalau untuk bantuan profesional sebenarnya kapanpun sih, kapanpun, Anda membutuhkan Mhm. itu ya segera hubungi gitu ya, bantuan profesional karena, eee, kayaknya tuh emang kita juga ya tadi aku juga sempat mention ya bahwa kayaknya kita tuh nggak bisa emang berdua doang, kalau kita Iya. berdua terus itu Heeh. kayak ngutek di situ aja gitu ya, kayak Mhm. perlu ada orang yang lihat lebih jauh di Mhm. atas kita gitu ya, yang mungkin lebih netral Mhm. melihatnya supaya, eee, bisa kelihatan sebenarnya apa yang bisa Mhm. dievaluasi, kayak gitu. Gitu Oke oke sih. oke. Berarti kapan pun merasa Butuh, butuh heeh, itu bisa mencari bantuan profesional. mhm, Iya, oke. Itu tadi, pertanyaan terakhir dari aku dan makasih ya Kak Nana udah ini ya, udah ngasih insight gitu ya untuk sama-sama. aku yang belum menikah gitu kan, bisa jadi tips-tips yang baik gitu. Mhm, Dan untuk yang teman-teman yang berpasangan atau yang sudah menikah mungkin harus siap gitu ya bahwa kadang nggak lagi nih honeymoon, udah nggak di fase honeymoon mhm nih gitu. mhm Jadi, mhm. terima kasih untuk penjelasannya Sama-sama. dan teman-teman juga jangan kita podcast-nya nggak cuman ini aja, jadi Mhm, nantikan podcast atau IG live dari grom.id selanjutnya dan pastinya dengan tema-tema yang sangat menarik. Terus nanti kalau misalnya ada tema-tema yang kayaknya Gromers pengen itu bisa DM ke kita atau mhm. komentar aja di IG kita atau di YouTube-nya grom.id gitu ya. Jadi pastikan kita bisa ngobrol seru lagi kayak gini. Makasih ya Gromers yang Terima udah datang, ya udah kasih, komen. Terima Gromers. kasih ya. Kak Nana, Bye-bye. makasih. Happy Dadah. Valentine. Happy Valentine's Day.